Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dengan jangkauan. Ya, tentu alhamdulillah ya, kembali lagi dengan Lia di sore hari. Informasi pukul 17 di mana juga 12 hingga mendekati informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa ya, kita berada di program Mutiara Ramadan bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan alhamdulillah di sini sudah bersama Lia ya, narasumber kita ataupun Ustazah Ummu Salamah. Terlebih dahulu ya. Assalamualaikum ya Ustazah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustazah di sana? Kabar baik. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya. Dan seperti biasa ya rekan tahu yang ingin 22299991 hanya dari via chat atau WhatsApp dan juga dari via FM. Ya. Oke Ustazah, ini kita mau bahas tema apa nih sehari-hari? Ada jangan takut dengan sedekah. Oke, ini sangat menarik sekali tentunya kita bahas ya Ustazah ya. Oke, mungkin bisa disampaikan langsung saja saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala din wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi sunnati wallahu ridwan. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat kesehatan, begitu pula nikmat kesehatan, terlebih sehingga sampai sore hari yang cerah ini, alhamdulillah kita masih dapat menjalankan aktivitas kita, terutama ibadah kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala amal kita yang kita laksanakan bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita harapkan syafaat beliau di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kami dari si acara Ziarah Ramadan yang dilaksanakan oleh kantor kerjasama dengan 100
dengan materi sedekah, karena di bulan Ramadan bulan yang penuh dengan berkah dan pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita dapat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bersedekah. Makanya janganlah kita takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkau. dalam bentuk apapun, baik dia dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah, alhamdulillah akan mengurangi jumlah harta, bahkan bisa meningkatkan kefakir atau kemiskinan. Hal ini wajar. Kenapa? Karena sifat manusia itu adalah mu'am. Itu ada itu sifatnya sifat pelik, pikir atau bahir. Sifat dasar daripada manusia. Selain daripada itu, ada lagi setan yang selalu menggoda orang yang akan kerjakan perintah Allah, termasuk itu, agar takut kepada kemiskinan. Jadi setan ini ingin agar manusia tidak mendapatkan pahala dan kebaikan. Ini berbagai cara yang dilakukan setan kepada manusia supaya jangan laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan ini menginginkan agar manusia ini tidak mendapat pahala atau yang akan menjadi sarana masuk ke dalam surga. Hal ini terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitonu ya'idukum faqra wa ya'murukum fasya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Wallahu fasih. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu supaya berbuat kejahatan, termasuk antaranya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kita ampunan daripadanya dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang maha luas lagi maha. Pendengar Rock FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun. Dalam hal ini, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa makna ayat ini, setan menjanjikan atau menakutkan kamu dengan kemiskinan supaya kita tetap menggenggam tangan sehingga tidak bahkan tidak menjatuhkan harta dalam keriduan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat yang lain dan menyuruh kita berbuat baik, artinya bersama larangan kepada kita dari berinfak atau sedekah karena secara tanya kalau kita memberikan sebagian harta kita dengan padahal bukan, malah apabila kita berikan sebanyak sedekah Allah jelas akan sampai. Ini pendengar itu ya. Sementara menurut Imam Al-Jazairi, ayat dan menyuruh kita berbuat itu berarti setan menyuruh kita untuk berbuat yang tidak baik.
Jadi setan itu menyuruh kita untuk berbuat yang tidak baik, di antaranya bakhil atau padahal al-bakhil bakhil pikir itu atau bakhil jauh dari kebaikan. Dan artinya menakut-nakuti kita supaya kita tergolong dengan orang yang fakir, sehingga kita tidak dapat mengeluarkan zakat, infak ataupun sedekah. Pendengar FM dimanapun ya, sebaliknya kita disuruh untuk berbuat baik itu dengan mengeluarkan harta, dengan cara bersedekah, dan ada pun setan kita untuk berbuat yang tidak baik, sehingga mengeluarkan harta kita dalam keburukan dan kemaksiatan, serta bakhil pikir mengeluarkannya untuk kebaikan dan maslahat. Padahal kenyataannya sebaliknya, harta yang kita keluarkan jalan Allah akan mendatangkan keberkahan. Maksudnya menambah kebaikan dari harta itu dan berkembang dari sana. Harta yang kita infakkan ke sedekah itu akan berkembang dan menjadi banyak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah 276, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyucikan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berdosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sedekah, artinya memperbanyak dan mengembangkannya sehingga akhirat harta kita itu akan terjaga. Di pendengar FM mana Anda, adapun perintah Allah Subhanahu wa taala bersedekah itu dalam Al-Qur'an Allah berfirman, la khayra fihi katsirin najawahum sanad sosial. Konsep sedekah secara esensi dengan memberikan apa yang kita punya, baik ia material maupun material, untuk orang yang lebih membutuhkan. Perilaku bersedekah mensyaratkan adanya sesuatu yang bisa kita berikan, dan juga kepada siapa yang pada orang yang membutuhkan. Bagi siapapun yang akan kita berikan, bagi orang yang bersedekah semata-mata untuk membantu meringankan beban, orang yang dibantu akan tapi sikap patuh kita terhadap orang lain. Oke, ini sesi pertama kita masih dua saja tadi yang disampaikan ya. Oke. Kita akan lanjut di sesi kedua setelah iklan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM Nyaman dan bersahaja dalam jangkauan ya, pada masih barang itu juga narasumber kita di sore hari ini ya. Mungkin kepada Ustazah bisa dilanjutkan kembali tausiahnya ya. Pendengar FM Musik yang kita adapun
manfaat daripada sedekah, terhindar dari khusus untuk bersedekah secara ataupun dengan harta membuat kita harus berani apa yang kita punya untuk kebaikan orang. Hal ini baik agar kita tidak menjadi orang yang gila harta, yang tidak rela hartanya digunakan secara jadi sifat tersebut adalah tanaman nilai materialisme yang justru membuat kita hanya memikirkan kebahagiaan sekarang. Oleh karena itu perlu adanya kebiasaan yang menjaga kita terhindar dari nilai materialisme dan manfaat sedekah, termasuk salah satu terhadap sifat materialisme, artinya sifat yang selalu hanya memikirkan harta itu. Dikeluarkannya hartanya itu infak atau sedekah seperti seseorang yang menjaga benih yang ditanamnya dengan diperhatikannya, dipupuk sampai benih tersebut menjadi pohon yang besar. Artinya pahala yang besar akan diperoleh walaupun melalui sedekah yang sedikit. Ya ibni Adam, antiku alaika, antiku alaika, wahai anak-anak Adam, berpaklah, niscaya aku akan berpak kepada Rasulullah. Artinya aku akan memberikan bukti berarti orang yang mengeluarkan infak atau sedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki ataupun nafkah. Oleh karena itu, marilah kita bersedekah terlebih di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan pahala terdapat Allah Subhanahu. Pendengar Rock FM kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlaku tertawa dan Ramadan terkait dengan bersedekah, dan ini tentu kita itu istilahnya orang awan. Bulan Ramadan adalah hal yang penting yang harus kita pahami sebagai seorang muslim, karena salah satu tugas yang kita laksanakan sebagai seorang muslim di bulan Ramadan adalah jadi pemahaman ini selayaknya didasarkan pada suatu masalah, yaitu apa? Agama Islam ini tidak dapat ditegakkan oleh orang yang berakal, artinya orang yang bersifat dengan sifat atau penyimpan. Orang yang bersifat pikir atau baik itu tidak akan dapat al-bahil bahil. Bahil orang yang bahil itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu. Kenapa? Karena jika jiwa seseorang itu pikir dan tamak, maka tidak dapat membawa manfaat bagi dirinya sendiri.
dan tidak mampu untuk menegakkan agama kepada orang. Jiwa yang pikir waktu, jiwa yang pikir harta, dan bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, maka pada hakikatnya dia adalah pikir terhadap dirinya. Orangnya pikir jiwanya, orang yang pikir hartanya, dan orang yang pikir untuk bersungguh-sungguh jalankan perintah Allah, pada hakikatnya itu adalah orang yang pikir terhadap dirinya. Wa man yaba qulu fa innama yabahu ala nafsihi wallahu ghaniyun wa antum wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum tsumma la yakunu amsalakum. Dan siapa yang pikir, maka sesungguhnya dia pikir terhadap diri sendiri. Dia pelit terhadap diri sendiri. Ya bakhulu ala nafsi. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan hitam. Jadi pendengar FM dimanapun berada, ini merupakan permasalahan dasar yang harus kita pahami sebagai seorang ataupun, karena orang yang beriman seharusnya ringan tangan. Artinya orang yang ikhlas untuk keluarkan hartanya, baik dia berupa infak dan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan apa? Dengan memberikan sholaat. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada manusia itu satu dua, harta, waktu, dan kesungguhan. Jadi Allah telah menganugerahkan kepada kita misalnya jabatan, kehidupan. Kemudian Allah meminta manusia supaya menginfakkan ataupun berikan sedekah dari apa-apa yang diberikan. Pada hakikatnya semua itu adalah bukan kita manusia ini. Jika ketika bahir, maka sesungguhnya kita itu bahir terhadap apa yang telah diberikan Allah pada kita, dan kita pun telah bahir terhadap diri sendiri, karena Allah memerintahkan kita supaya menginfakkan sebagian harta yang dikuasakan tangan. Jadi pada dasarnya harta itu bukanlah kita, dan harta itu adalah sebahagian ada orang ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allahi wallahu ghaniyun. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, yang tidak kamu, dan Allah maha kaya. Oleh karena itu
memberikan sebahagian harta yang kita miliki, itu bukan berarti harta kita berkurang. Makanya jangan takut miskin dengan berikan sedekah atau pada orang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran ataupun balasan bagi orang-orang yang sedekahkan harta. Oke, kita jeda lagi sebentar ya. Nanti kita akan kembali lagi di segmen ketiga ataupun sekalian nanti kalau sempat saja ya. Oke, kita ke iklan dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Segmen ketiga ataupun nanti sekalian kalau sempat kita share hari ini dengan tema jangan takut sedekah. Jangan takut sedekah, aduh, jangan takut miskin dengan sedekah, waduh. Ya, Oke, saja bisa disampaikan kembali saja. kasih pendengar FM kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hubungan antara sedekah dengan bulan Ramadan adalah bahwasanya pahala bersedekah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan kita amat. Karena itu selayaknya lah kita berupaya menjauhkan kepikiran jiwa dan membiasakan perilaku dan tinggal hanya beberapa hari. Di bulan Ramadan ini hendaklah kita berjuang merealisasikan akhlak mulia ini supaya dapat menuai ampunan, memperoleh ampunan, rahmat Allah dan hikmah minanar, dibebaskan dari sedekah yang disertai dengan puasa itu tidak lain dapat menjadi salah satu faktor Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam kesalahan, melebur banyak dosa, mengangkat derajat ke beberapa tingkat, di puasa menjadi derma dan dapat cacat. Karena itulah orang-orang yang beriman berkeinginan untuk bersedekah di bulan Ramadan ini. Maksudnya ketika kita sedang berpuasa, supaya pahala yang kita perbuat bertambah dan balasannya dilipat gandakan. Mengingat bulan Ramadan adalah bulan bersedekah, tidak datang kepada kita suatu masa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kadar ibadah kita lebih banyak daripada kadar pada saat berikutnya, karena pahala dan rasa dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi bagaimana jika seluruh perhatian kita untuk urusan, apakah kita akan mendapatkan keridhaan Allah? Apakah kita akan dapat derajat yang tinggi? Bagaimanakah kita mampu mendapatkan? Bagaimana kita mendahului
dalam hal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita dapat bersedih ketika yang lain mendahului dalam hidup. Di sungguh kondisi para sahabat amat jauh berbeda. Kondisi kita sekarang ini kita perhatikan bagaimana manusia itu berlomba-lomba untuk bagaimana caranya supaya urusan kita akan berubah. Bersedih ketika kesempatan berlalu, takut jika kekayaannya berkurang, sampai melupakan urusan akhirat dan lupakan pertemuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan takut miskin karena bersedekah. Di masa ini manusia itu sudah hampir melupakan hari dan pertemuan. Jadi kapankah waktunya? Ini, besok, lusa kita akan dipertemukan oleh Allah Ta'ala, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika demikian halnya, tentu amat jauhlah kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana wajah bersinar terang dalam hal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu ada wajah yang putih. Jadi pendengar FM manapun dan keuntungan kita ataupun fadilah kita bersedekah di Ramadan adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini membuka untuk rahmat, ampunan dan kebebasan dari Allah, dari api neraka di hamba-hambanya, yaitu bulan yang penuh rahmat, maghfirah dan di pendengar FM manapun ada di bulan Ramadan ada orang yang berupaya bahkan urusan lain, maka upayanya maka bagian dari anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Kita aktif dan bahwa janganlah kita takut tingkatkan karena pada hakikatnya berikan harta kita kepada orang lain ataupun yang membutuhkan bukan berarti harta kita bahkan jangan takut, tapi dengan bersedekah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nambah harta kita dengan sesuai bahkan sedekah ataupun waktu dari sedekah harta kita. Terlebih-lebih di bulan Ramadan. Pendengar Rock FM dimanapun Anda berada, demikianlah tausiah singkat kami pada kesempatan yang berbahagia, yaitu di acara Mutiara Ramadan di bulan Ramadan. Kami dari Kementerian Agama Kota Padang Sidempuan dari Gantung Kota Salak, kami mengudara menjadi teman setia Anda setiap hari di 105 Rau FM dalam acara Mutiara Ramadan selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada pendengar Rau FM manapun Anda berada.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan dari materi kita ataupun tema kita di sore hari ini ya, dengan tema jangan takut miskin dengan sedekah. Semoga dari tema ini ataupun dari tausiah ini kita bisa mengambil hikmah ya, ataupun menambah wawasan kita untuk selalu berbuat ataupun bersedekah ya. Dan sekian juga dari Lia, nantikan kembali ya mutiara Ramadan selama bulan Ramadan pukul 17 sampai dengan formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya. Sekian dari Lia juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.